Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat berbingkiskan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah menggulung tikar gelapnya masa jahiliyah dan menggelar permadani Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang sama berbahagia. Michael Hart, seorang kolumnis berbangsa Amerika, menuliskan dalam bukunya yang berjudul The 100 Ranking of Most Influencing Person in History, mengatakan menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada urutan yang pertama sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Mulai dari tingkah laku, akhlak, dan gaya kepemimpinannya yang masih sangat mendunia. Bumi Indonesia ini akan selamat serta penduduknya akan terhormat jikalau memiliki karakter bangsa yang kuat. Dalam hal ini kita harus bercermin kepada top leader kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana akhlak pemimpin kita saat ini? Apakah telah mencerminkan tauladan Rasul? Untuk itulah, agar bangsa kita memiliki karakter yang kuat, maka sejak dini kita harus menanamkan karakter Rasulullah dalam hal memimpin. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Al-Quran dengan rujukan firman Allah wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia yang banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan juri yang mulia, hadirin yang sama berbahagia. Maksud dari ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tertinggi yang harus diikuti mulai dari perkataan maupun perbuatannya. Sebagaimana penafsiran Iman As-Sabuni dalam Sahwatul tafsirnya, yaitu Rasul is the walking Al-Quran. Akhlak Rasul ibarat Al-Quran yang berjalan. Lantas, bagaimana dinamika bangsa kita saat ini? Jawabannya, alhamdulillah, karena masih ada pemimpin yang patut ditauladani, masih ada aparat yang mampu mengayomi, dan masih ada pejabat yang peduli. Hal ini patut kita syukuri, walaupun masih sangat sedikit sekali, karena masih banyak pejabat yang kurang amanat, masih banyak politisi yang korupsi, dan masih banyak lagi aparat yang belum bertobat. Kita sudah mengalami krisis ekonomis yang membuat kita keteter.
Ditambah lagi pemuda-pemudi yang semakin teler dan pemimpin-pemimpin yang killer. Bagaimana mungkin reformasi dapat teraplikasikan jikalau pemimpin-pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah destruksi yang kita menjadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan justru kesengsaraan yang kita rasakan. Sebagaimana yang dikalamkan Allah wa Jalla dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159 yang terdapat 4 poin penting yang harus dicontohkan oleh Rasul. Yang pertama, Rasul senantiasa bersikap lemah lembut terhadap lawan maupun kawan. Yang kedua, Rasul senantiasa bersikap lapang dada, mudah memaafkan dan mudah memberi ampunan di setiap kesalahan. Yang ketiga, Rasul senantiasa mentradisikan berkehidupan bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Yang keempat, Rasul senantiasa berkomitmen untuk memantapkan suatu rencana, lalu Rasul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara dan strategi Rasul sebagai seorang pemimpin yang menjadikan tauladan bagi setiap bangsa, yang berlandaskan pada akhlakul karimah, moral dan etika. Untuk itu, terdapat 3 solusi yang harus kita perhatikan agar bangsa kita menjadi bangsa yang kuat dan bebas dari keterpurukan. Adapun 3 solusi tersebut, yang pertama, pemimpin harus menjadi public figure. Yang kedua, pemimpin harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Yang ketiga, mari kita tingkatkan sumber daya manusia melalui kemajuan ilmu dan teknologi serta kematangan ilmu dan takwa yang akan bermuara pada akhlak yang mulia. Jika 3 solusi tersebut dapat diaplikasikan, maka insya Allah bangsa kita akan memiliki bangsa yang karakter yang kuat, bangsa yang berjaya, bangsa yang terhindar dari malapetaka, dan bangsa yang senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dewan juri yang terhormat, hadirin yang sama berbahagia. Dengan demikian uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa Indonesia memiliki peradaban yang luhur. Maka pemimpin-pemimpin kita harus menjadikan strategi kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk hidup agar kita menjadi mujur dan pada akhirnya rahmat Allah pun terus terulur. Sebelum saya menutup ceramah ini, izinkan saya menyelipkan sebuah pantun agar selalu terpatri di dalam sanubari dan tersimpan indah di memori. Jikalau bulan merindukan matahari, tentulah malam juga merindukan siang. Jikalau Al-Quran memandu hati, pastilah melahirkan pemimpin-pemimpin tauladan. Demikianlah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.